Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azimil ghafar al-wahidil qahhar wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ketua DKI beserta anggota yang lainnya, yang saya hormati dan yang saya muliakan jamaah pengajian Masjid Ar-Rahman, yang mudah-mudahan kita semua ditambah-tambah taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah kemuliaan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Iman, Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang yang berkah, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa bersama-sama berkumpul bersilaturahmi dengan satu tujuan, adalah thalabul ilm. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada paduka yang paduka yang amat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang menjadi pengikut setianya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat umat darinya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama terlebih dahulu sebelum mulai kajian kita yang selanjutnya, surah-surah Al-Quran yang selanjutnya, kita terlebih dahulu mari sama-sama membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa li walidayya wa li jami'il muslimin. Amin. Suratul Falaq. Kajian kita pada malam ini insyaallah bagian kajian membahas tentang suratul Falaq, tajwid berikut asbabun nuzul. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas kita selesaikan sekarang. Itu turunnya bersamaan ya, pada malam yang sama. Suratul Falaq, surah Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Suratul Nas artinya manusia. Kedua-duanya golongan Makkiyah, artinya turun di kota Mekah sebelum hijrah baginda Nabi. Sebagian ulama berpendapat kedua surah ini golongan Madaniyah, sebagian ulama, tapi kalau masyhurnya golongan Makkiyah. Surah Al-Falaq khamsu ayat, jumlahnya ada 5 ayat.
Surah An-Nas jumlahnya ada 6 ayat. 5 tambah 4 5 tambah 6 jumlahnya 11 ayat. Itu turun bersamaan di waktu yang sama. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Nuzilat hadhihi surah wallati ba'daha lamma sa'ab ladhi al-yahudi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi watanin bihi ihda asyrata uqdah fa'a'lamahum Allahu bidhalika wa min ma'alihi fa'uhdira baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam wa amara bita'awudhi bisurataini fakana kullama qara'a ayatan minhuma in halas uqdatun wa wajada khifatan hatta halas al-uqadu kulluha wa qawma ka'annama nasyita min iqadi. Nuzilat hadhihi surah. Dalam tafsir Jalalain, nuzilat hadhihi surah, diturunkannya surah ini, surah Al-Falaq. Wallati ba'daha, alati di sini surah setelahnya. Apa surah setelah Al-Falaq? Yaitu surah An-Nas. Lama sa'arah, ketika itu baginda Nabi terkena sihir oleh orang Yahudi. Siapa yang menyihir baginda Nabi? Labid namanya, bin Al-Aqsa. Namanya Labid bin Al-Aqsa Al-Yahudiyah. Berkenaan dengan terkenanya sihir baginda Nabi oleh orang Yahudi yang bernama Labid Al-Aqsa. Jadi sihir itu jangankan baginda Nabi, sebelum Nabi pun sudah ada. Ya, jadi kita percaya sihir karena asbab nuzul Al-Falaq dan An-Nas itu intinya berkenaan dengan sihir. Baginda Nabi terkena sihir itu bukan lemah, ya. Takutnya bertanya-tanya, kok Nabi bisa kena sihir? Ini cuma memperlihatkan sifat manusiawi, sifat basyariah Nabi. Akan tetapi Nabi pasti selamat. Ini cuma sama dia mau turun ayat, dan ayatnya pun akan bermanfaat untuk umat kita. Jadi cuma bagi Nabi terkena sihir itu cuma memperlihatkan sifat basyariah Nabi. Akan tetapi Nabi pasti selamat. Jadi sihir itu ada. Nah, sebagian masyarakat kita itu tidak percaya sihir. Itu terserah, tapi sihir itu nyata ada. Yang nggak boleh itu kita percaya pun jangan. Kalau sihir ada itu nyata ada. Ya. Jadi saya pun banyak tetangga di antaranya bidan. Ya. Saya ada bidan itu yang punya itu bidannya nggak percaya sihir. Jadi saya jelaskan tentang surah Al-Falaq itu pun berkenaan dengan sihir. Dukun kita jangan percaya ya. Kalau sihir nyata adanya. Sihir dalam agama yang kita Islam ada namanya sihir. Kalau bahasa di Indonesia berbagai daerah menyebutnya banyak. Ada teluk, ada santet, ada guna-guna, gitu ya. Itu kesemuanya itu namanya sihir. Wadalika minas sihir, semuanya itu adalah sihir. Baginda Nabi pun beberapa sihirnya. Jadi yang namanya sihir kan sering ada barang yang ditaruh, ya. Nah, yang itu juga kepada seseorang, tapi tetap ada media, entah boneka, entah apa, sama Nabi pun. Nabi pun itu ada media yang ditaruh di bawah sumur, terus ditindih dengan batu besar.
berbentuk buntelan, dibentel fiwah tarik dengan benar senar ya. Jadi bagi Nabi pun itu sihirnya itu buntelan kalau kita kayak mereka itu ya. Ada talinya itu 11 buntelan ya, 11 buntelan. Makanya surah Al-Falaq 5 ayat, surah An-Nas 6 ayat. Didatangkan oleh Allah dua kali malaikat memberitahu Nabi bahwa Nabi itu terkena sihir. Disuruhlah baginda Nabi turunlah surah Al-Falaq agar dibaca oleh baginda Nabi. Nah, setelah dibaca satu persatu itu ikatan yang 11 ikatan itu terlepas ya. Ada 11 ikatan Al-Falaq dan An-Nas, ada 11 ayat. 11 ikatan satu persatu terlepas. Setiap ayat dibaca oleh Nabi itu terlepas ikatan tersebut. Hatta al-qulub kulluha. Jadi baginda Nabi itu waktu itu maradun syadidan, benar-benar sakit, badannya sakit tiduran aja. Terus ketika dijenguk oleh dua malaikat, baginda Nabi itu sedang gimana sih kalau sakit mana? Ya, kalau sakit masih bisa olahraga kayak badan doang, namanya kayak badan. Tapi yang namanya sakit parah itu rata-rata berdiri pun tidak kuat. Jadi baginda Nabi itu terkena sihir, datanglah dua malaikat memberitahu bahwa Nabi itu terkena sihir. Sekaligus turunlah dua surah Al-Falaq dan surah An-Nas, dinamakan dua-duanya Al-Mu'awwidhatain, surah dua perlindungan. Setelah dibaca oleh Nabi seluruh ayat tersebut, Al-Falaq dan An-Nas terbuka semuanya. Wa qoma ka'annama asyita min iqolin. Seketika itu baginda Nabi langsung berdiri. Gimana sih? Seperti apa? Ka'annama asyita min iqolin, seperti seseorang yang diikat bisa kemana-mana ya. Atau kita lagi sakit mata, duduk di kasur dan tidur di kasur itu berdiri aja susah. Nah, setelah terlepas semua itu tali yang 11 itu berupa sihir yang dikirim oleh Nabi bin Al-Aqsa itu terlepas, baginda Nabi langsung berdiri ya. Wajahnya khifatan dan terasa ringan, terasa enak, langsung seketika dia hilang. Itulah sababnya atau asbabun nuzul surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Makanya dua surah ini adalah perlindungan untuk kita semua yang diajarkan oleh baginda Nabi, terutama dibaca sebelum tidur ya, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Mari kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Tajwid qul. Tadi saya katakan qul la, jangan ada batulan. Qul qul la, jangan ada batulan karena bukan huruf qalqalah. A'udzu hamnya dan ain. Makhluk hurufnya beda. Hamnya ain ana mau sukun atoi. A'udzu la, lembut. A'udzu biro, rohnya fathah, hukumnya adalah tafsir. Biro bil, alif lamnya alif lam qamariyah dan jangan ada bantuan. Falaq, qafnya qalqalah kubro, karena harapnya hiu, dia sumber karena diwaqafah. Terjemahnya wal makna wa aqlam bi muradihi. Qul a'udzu birabbil falaq. Perintah kepada baginda Nabi, ucapkanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung
birabbil falaq, kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh atau waktu fajar. Dalam tafsirnya ayat as-subhi, al-falaqi ayat as-subhi, yang menguasai waktu subuh. Karena subuh itu salah satu waktu ijabah. Ya, jadi waktu subuh itu di samping waktu ijabah dan juga waktu pemisah antara gelap datang, setelah gelap datang terang. Ayat kedua, min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, min ikhfa, syarri besar, syarri jangan sampai kecil, syarri rohnya asrof tahqiq mabni khalaq rohnya qalqalah kubra. Terjemahnya wal mana wallahu a'lamu bi muradihi. Al-falaq surah untuk perlindungan dari kejahatan dan keburukan. Begitu anas dari kejahatan jin dan manusia. Terjemah ayat kedua surah Al-Falaq, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Manusia itu sesuatu yang diciptakan Allah. Kejahatan dari makhluk yang Allah ciptakan atau yang Dia ciptakan. Min hayawanin mukallafin wa ghairi mukallafin, dari golongan manusia ataupun selain manusia. Manusia yang jahat, yang mau jahat itu kejahatan manusia. Wa ghairi mukallafin, dan selain manusia seperti hewan. Ya, seperti hewan digigit ular misalnya, digigit kalajengking, ya, digigit tawon. Nah, kalau dijaga, kalau udah mau jaga, ya, terkadang ada tawon masuk ke hewan kita atau sering tuh ada tawon apa di jalan ya, karena hewan. Tapi kalau udah dijaga orang, alhamdulillah udah digigit. Kita bawa lagi dijaga itu ya, nah, kita ada ayat-ayat atau doa yang kita baca ya, antaranya sering kita di jalan itu, kalau kita mau kena musibah jangan ketawa ya. Kalau mau maghrib itu, kalau udah setengah mau maghrib kita bawa motor terus kita ada hewan ya, coba digantung hewan ya. Pasti itu kalau nggak dijaga sama Allah itu bisa diambil kita bawa motor ya. Dari antaranya dari gigitan ular, hayawan-hayawan yang jahat yang bisa itu insya Allah. Wajahani asmi wa ghairi dzalika, benda mati seperti dijaga dari orang kejahatan dari racun, dari benda-benda yang membahayakan yang dilakukan oleh manusia, min syarri ma khalaq. Kemudian ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min isma syarri si besar, rohnya kasroh, hukumnya tarqi tipis, roh antoni siqi tapi bertemu haknya, hukumnya jihar hak. Ida antoniai waqaf berbahaya al-malah kubro, terjemahnya wal mana wal a'lamu bi muradihi. Wa min syarri, dan dari kejahatan ghasiqin malam. Ghasiqin itu ayat al-laili artinya malam. Dari kejahatan malam idza waqafa, apabila telah tiba malam itu ya, idza waqafa apabila telah gelap gulita dalam terjemah. Ayat al-laili idza uzlima, atau dari malam apabila sudah gelap. Baik dari kejahatan jin ya atau manusia, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat keempat, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri naffatsati
fil uqad wa min ikhfa alif lam syarri sebesar waknya kasroh tahqiq syarri alif lam syamsiyah syarri nun bertasydid hukumnya guna nafa bahkan artinya nafa atau ini sa atau ini tifil alif lam qadariyah qad hai fil qad dalnya qala kubra wa mana wallahu a'lam biqurbi wa min syarri dan dari kejahatan an-nafathati perempuan penyihir. Jadi namanya lagi yang penyihir bagian Nabi itu anaknya perempuan tukang sihir juga sama ya, tukang sihir. Jadi di sini perempuan tukang sihir. Jangan disangka di kita itu masih banyak wanita tukang sihir karena di Al-Quran sudah dijelaskan. Jangankan laki-laki, perempuan tukang sihir itu pun ada banyak lagi. Syarri nafathati dan dari kejahatan wanita penyihir yang meniup fil uqadi pada kubul tali-tali kulnya. Jadi an-nafathati itu penyihir yang membacakan mantra. Kalau bahasa sihir mantra ya. Kalau kita mah jangan bahasa mantra, kita mah doa ya, doa. Jadi tukang sihir pun ada mantranya yang dibacakan melalui media kayak mereka gitu ya, yang ditujukan kepada seseorang, yang dibacakan mantranya sakitnya macam-macam ya, sakitnya macam-macam. Kita doa medianya banyak, ada yang doa dari bagian itu sama, ada yang pakai air. Dan kalau ada orang-orang di kita itu sering minta air sama para ulama, para kiai yang dibacakan itu gak jauh dari Al-Fatihah, An-Nas, Al-Fatihah, sholawat Nabi itu ya. Jangan dimusikkan kita juga ya, itu cuma bagian karena para sahabat itu sering mengalir berkah pada bagian Nabi. Jadi betul ya, ada mantra yang dibacakan oleh penyihir. Dilawannya oleh doa. Apa doanya? Di antaranya baca surah Al-Anfal. Ayat terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min ikhfa syarri rohnya kasroh tahqiq atau di sidin tahqiq bertuhannya ila tahqiq idalah atau ini hasad dalnya kol-kolah kubro wa makna wallahu a'lamu bi muradi. Wa min syarri dan dari kejahatan hasid orang-orang yang hasud, orang-orang yang dengki ila hasada apabila orang yang dengki itu dengki, apabila orang yang tersebut itu hasud. Jadi orang wa min syarri hasid itu sampai-sampai melakukan kezaliman kepada orang yang dihasutnya, yang dibencinya, entah melalui sihir, entah melalui fitnah, entah apapun itu. Jadi orang-orang hasut yang mau menjatuhkan kita. Itulah 5 ayat surah Al-Anfal. Selanjutnya surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nas ada 6 ayat. Ayat pertama, Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul lam jangan aturan alif hamzah dan ain bedakan. Ada sukun matoi a'udzu bi rabbin takhir bi rabbin alifnya adalah syamsiyah, nun berarti hukumnya guna bi rabbin nas kalau alif disukun.
kalau wasol matemi. Terjemahnya kul wal mana wa ma'alahu Ibrahim. Kul ucapkanlah wahai Muhammad, a'udzu aku berlindung bi rabbin nasi kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, Malikin nas. nun alamnya adalah syaksiat, nun terasi hukumnya guna nas kalau wakok maka disebut al-asal mantoni. Terjemahnya wal mana wallahu a'lamu bi muradihi malikin nas, bacanya manusia. Ayat ketiga, ilahin nas, Ilahin nas. ilah mantoni, ilahin alimanya adalah syaksiat, ilahin nun tertasdid guna ilahin nas, maka disebut kalau pasal mantoni. Terjemahnya ilahin nas artinya yaitu sesembahan manusia atau Tuhannya manusia. Ayat selanjutnya, min syarril waswasil khannas, Min syarril waswasil khannas. min ikhfa syarri sebesar dan asal arti al-waswasi alif-lamnya alif-lam komalia jelas berbunyi was, sinnya yang ada tambulan, yang was yang ada saya was wa ada alif maka ini wasil alif-lamnya al-khanas alif-lamnya alif-lam komalia kha makhrajnya kha khan terlebih guna khannas, maka disebut kalau wasal mantoni. Terjemahnya min syarri dari kejahatan al-waswasi bisikan setan. Ayat syaitan al-waswasi itu dalam tafsirnya ayat asyaitoni yaitu setan. Dari kejahatan bisikan-bisikan setan al-khannas yang bersembunyi di mana? Di dalam hati manusia. Ayat selanjutnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. alladzi alif-lamnya syamsiah, alladzi adalah bentuk alladzi yaknya mantoni yuwaswisu, sinnya dengan aturan yuwaswisu fi mantoni suruh mantoni rohnya ring tapi ring nas alifnya tidak berjaya dan berkasih dengan nas kalau pada disebut kalau masuk mantoni. Terjemahnya alladzi yuwaswisu yang membisikkan fi sudurin nas di dalam dada manusia. Terjemahnya dalam tafsirnya ayat qulubihim, sudur di situ yaitu hati, di dalam hati manusia. Dalam tafsirnya idza ghafilu an dzikrillah, jadi gampang dibisikkan setan apabila seseorang itu lupa akan berzikir kepada Allah. Dalam tafsir, jadi orang yang sering berzikir menyebut nama Allah itu akan dijaga oleh Allah dari bisikan-bisikan setan di dalam hati. Minal jinnati wan nas, Minal jinnati wan nas. minal alif-lamnya alif-lam komalia, jinnati bertasdid guna, jinnati wan nas alif-lam syamsiah nun bertasdid guna, wan nas matahari dis. Terjemahnya minal jinnati wan nas, dari golongan jin, wan nasi dan dari golongan manusia. Jin pun bisa membahayakan kita, manusia pun bisa membahayakan. Itu yang mengajak manusia, yaitu juga bisikan jin dan
siap. Dan bisa berjamaah, mungkin itu di sini, itu di sini siapa ya? Dan bisa sholat atau kalau itu waktu. Nah, di sini kan final jinnati panas. Selanjutnya ada keterangan dari ulama, bukan hadis ini, tapi kalau ulama, bukan hadis, tapi kalau ulama yang menyebutkan tentang keutamaan surah Al-Mu'awwidhatain. Saya kasih tahu nih dari kitab Khazinatul Asrar, saya tulis di sini tentang keutamaan Al-Mu'awwidhatain yang maklum ya, yang masyhur kita sebelum tidur baginda Nabi mengajarkan kepada kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, minimal itu minimal, maksimalnya bismillahnya 21 kali baca Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah, ayat kursi dan akhir Baqarah. Tapi lamaan kan? Itu minimalnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu kita usahakan ke seluruh badan yang jangkau. Gak usah seluruhnya yang jangkau. Nah, asal usaha itu anjuran Nabi yang malam. Kalau ini yang dari ulama ya, yang menjelaskan tentang keutamaan surah Al-Falaq. Tadi asal juga sudah kita jelaskan. Dalam kitab Khazinatul Asrar karena marid, barang siapa yang sakit keras, susah obatnya, bahkan berobat kemana-mana susah, dalam rumah sakit dalam silang misalnya, al-masrur atau orang tersebut sakitnya terkena sihir, baik terkena sihir medis ataupun non medis. Fakorona maka baca Al-Mu'awwidhatain 2 surah yang dinamakan Mu'awwidhatain, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, li nafsihi terhadap dirinya sendiri, au ya'muru ghayrahu atau menyuruh orang, baik yang membacakan yang sakitnya atau gak sanggup, gak kuat, sakit parah, nyuruh orang ya, nyuruh orang lain, entah istrinya, anaknya atau siapapun. Liyaqra'an alaihi ihda wa arba'ina marratan, bacanya 41 kali. Al-Falaq dan An-Nas. Syafa'ahu Allahu ta'ala, maka kita syahid ya. Syafa'ahu Allahu ta'ala, maka Allah akan menyembuhkannya. Wa yudawimu 'alaiha salasata ayamin, dan dawamkan selama 3 hari. 3 hari kesembuh. Al-Khamsata ayamin 5 hari. 5 hari kesembuh juga. Al-Sab'ata ayamin, baca selama 7 hari. 7 hari kesembuh saya katakan. Dan itu 3 hari, 5 hari atau 7 hari. Apabila seseorang sakit yang buat sembuh-sembuh, udah harus rumah sakit mana-mana nih, baca Mu'awwidhatain 41 kali, baik dirinya sendiri ataupun menyuruh orang lain. Niatkan untuk kesembuhan 3 hari, 5 hari atau 7 hari. Itu keterangan tersebut dalam kitab Khazinatul Asrar yang menjelaskan tentang keutamaan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian terakhirnya sebagai penutup untuk rezeki. Nah, untuk rezeki pada bekerja, baca Al-Falaq sebelum maghrib 7 kali. Itu khusus untuk rezeki untuk usaha. Al-Falaq 1 sebelum maghrib 7 kali. Karena waktu sudah datang isya. Maaf, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.